Kisah Media kali ini menampilkan seorang tokoh politik yang juga tokoh lintas agama, Bapak John Palinggi, untuk membahas pelarangan-pelarangan kegiatan agama di Indonesia dan juga tentang ekspresi untuk mengungkapkan pendapat. Pak John, mungkin Pak John menerima broadcast, menerima atau menonton TV, menonton Instagram dan sebagainya atau media sosial. Itu saat ini kan lagi marak praktek-praktek intoleran. Ya. Khususnya ini dalam hal beribadah dan hak mengungkapkan pendapat. Ya. Ini terjadi. Ada apa dengan bangsa ini yang sudah sakit dengan COVID-19 juga ada masalah seperti ini, Pak John? Ya, kecenderungan masyarakat di mana terjadi satu tekanan-tekanan secara psikologi dan ekonomi akan terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Karena orang-orang ya memang mungkin tidak ada buat beli beras atau tidak ada, atau orang kehilangan pangkat dan jabatan, bisa saja terjadi. Tetapi toleran itu adalah orang lain, kita mau menerima perbedaan yang ada pada orang lain dengan tidak menghina mereka, tetapi kita memahami bahwa perbedaan itu memang ada dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyamakan pikiran kita, menggunakan kacamata kita untuk meneropong orang lain. Gunakan kacamata budayanya sehingga kita bisa memahami bahwa ternyata kita beda dengan orang lain. Jadi toleran yang ada sekarang itu saya melihat lebih banyak karena mungkin gejolak-gejolak ekonomi di mana itu telah, kalau saya lihat yang ikut serta mungkin ada sesuatu sasaran-sasaran politik ya, tetapi jangan sampai justru mengganggu kepentingan nasional dan bisa mencerai-beraikan kita. Itu yang harus dijaga. Apapun dilakukan terhadap koreksi terhadap ya masalah-masalah negara ini, jangan sampai kita seperti cabut rambut di dalam tepung, tepungnya berhamburan. Iya Pak John. Tapi menjadi pertanyaan yang paling mendasarkan, bangsa ini mempunyai budaya yang sangat kental dengan silaturahmi, kental dengan yang namanya gotong royong. Tapi kenapa sekarang kental, tanda kutip, mohon maaf, dengan kekerasan? Ya, kekerasan itu sebetulnya ujian utama bagi manusia. Jadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya katakan ini adalah filter saringan hidup yang disediakan manusia oleh Tuhan. Jadi siapa saja selama hidupnya sampai kepada saringan ini, hidupnya selalu menghina orang, selalu mulutnya penuh dengan caci maki, menjahat mulutnya bohong, maka Tuhan kasih masker. Apa maksud masker? Menjadarkan manusia supaya berubah ke arah yang lebih baik. Maka kalau dia lelah dengan kejahatannya dari mulut itu, sudah ditutup, maka dia sampai di filter kehidupan. Dia berjanji, ya Allah, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwase, saya mau berubah ya ke arah yang lebih baik mulai sekarang. Maka dia melewati filter kehidupan. Pandemi ini adalah filter kehidupan. Sesudah dia lewati, ternyata dia bohong, dia berbuat lebih jahat lagi, maka bukan tidak mungkin masker yang diberikan itu akan diangkat nutup matanya. Jadi warning bagi manusia. Kalau bilang warning, oke, kita sepakat. Tapi bukankah juga ada kita punya tokoh-tokoh agama? Ya, itu pilihan. Jadi setiap orang bisa memilih jalan hidupnya. Kalau saya memilih jalan mana yang lebih kondusif, mana yang lebih bisa menghargai orang lain, bisa juga membina kerukunan, toleransi, sehingga bagaimana mungkin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Hyang Widiwase. Kalau saya sendiri mulut saya cemar, tidak mungkin, sia-sia. Jadi beragama dengan penuh kecemaran itu adalah hidup yang saya katakan sedang memproduksi akar kepahitan hidup. Apakah itu adanya itu bentuk kegagalan daripada tokoh agama menceramahi umatnya? Tokoh agama sekedar perantara dari ajaran. Kalau diajarkan satu ini baik dan tidak baik dan tidak ditaati umat, tokoh agama tidak ada hak untuk menindak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tokoh agama memiliki peran untuk menindak atau memaksakan. Tidak. Dia hanya menyebarkan ajaran.
Ya, jadi ini jangan memberi tanggung jawab terlalu besar kepada tokoh agama. Ya, yang bisa menegakkan hukum dalam negara itu adalah pemerintah. Tapi maksud saya begini, kalau seandainya kita semua mendengar ceramah-ceramah dari tokoh agama, tentu seperti guru mengajarkan pada kita menjadi pintar. Nah, ini kan tokoh agama yang punya semacam diberi kuasa, atau pimpinan agama yang diberi kuasa untuk menceramai kita supaya kita jadi baik. Tokoh agama pun punya kelemahan. Maka pada saat dia menceramakan sesuatu kebaikan dan melarang kejahatan, duduk di situ terus-menerus dengarkan. Tapi saat kejahatan dia rubah menjadi kebaikan dan kebaikan dirubah kejahatan, tinggalkan tokoh agama. Ada yang salah? Ya, di dalam hidup ini pasti. Ibaratnya kita semua satu dalam keranjang, pasti ada telur dalam keranjang, pasti dalam keranjang ada yang busuk itu. Demikian juga tokoh agama bisa terjadi. Maka Menteri Agama akan mengadakan peningkatan profesional, peningkatan kapasitas namanya, supaya mereka bisa diajarkan bagaimana bisa bermasyarakat. Jadi bukan kacamata kuda menghafal ayat-ayat dari kitab suci yang dia diyakininya, tetapi juga memahami bahwa lingkungan strategi itu ada yang berbeda agama, suku, etnis, dan golongan. Maka patutlah menjaga kerukunan. Nah, ini yang belum dipahami oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya untuk memberi pemahaman, Pak John? Saya dengar Pak John itu punya keahlian dalam hal ini. Ya, sambil berjalan itu tentu pendekatan agama itu tidak bisa dipaksakan. Pendekatan agama itu berulang-ulang memberikan arahan, pembinaan, nasihat kepada umat. Tetapi kalau umat tidak mentaati, tetap didoakan. Ya, jadi jangan kita merasa kecewa kalau di dalam kumpulan orang beragama ada orang yang agak-agak aneh kelakuannya. Itulah pilihan hidup, dan pasti juga ya pilihan hidup itu kan ada ujungnya adalah menyenangkan. Pilihan hidup adalah ujungnya kurang menyenangkan, tapi pilihan hidup juga tanpa sadar ujungnya ikut mencelakakan. Dan semua orang berhak melalui apa yang dia pilih itu. Pak John, banyak orang mau belajar Pak John bahwa Pak John ini bisa duduk di sekian presiden Indonesia, bisa bisa mudah beradaptasi dengan mereka. Sedangkan setiap presiden yang terpilih di Indonesia itu memiliki latar belakang politik berbeda. Tapi Pak John bisa sama. Nah, begitupun di antara umat, kami banyak sekali mendapatkan informasi Pak John itu mampu duduk di NU, mampu duduk di Muhammadiyah, mampu duduk di Kristen. Ini apa rahasia supaya ini tertular, Pak John? Ya, kalau kaitan dengan presiden dan pejabat negara, saya memiliki keyakinan dan percaya sekali bahwa setiap pemimpin di dunia ini, termasuk presiden, pemimpin manapun, pasti dia ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Sang Hyang Widiwasa, kata Hindu. Jadi karena ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah, maka saya wajib menghormati mereka. Saya tidak boleh berkhianat, saya tidak boleh mencaci maki mereka, merendahkan mereka. Itulah hal yang tidak dimiliki setiap orang. Nanti kalau kepentingannya terganggu, mulai mencaci maki. Saya tetap, keyakinan saya, rasa hormat saya bukan kepada presiden, tetapi kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan dia sebagai presiden. Ya, pertanyaan yang timbul, kalau presiden atau orang pemimpin itu salah dalam kelakuannya atau bertindak, itu tanggung jawab dia terhadap hukum dan kepada penciptanya. Saya tidak boleh mencampuri, apalagi mencemarkan seorang pemimpin apapun, termasuk pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan kalau dilawan itu pasti dia berhentikan kita kan. Nah, bagaimana Pak John juga mendudukkan diri bisa diterima oleh agama-agama? Kalau antara lintas agama, karena saya sebetulnya sudah berjalan yang lebih efektif 24 tahun dalam kerukunan beragama Indonesia. Pahit getirnya kerukunan itu saya sudah lalui, dan juga sikap-sikap orang yang perlu menteladani saya sudah kenal. Jadi pembinaannya kita itu satu contoh aja. Dengan Pak Kiai Said Agil Siraj, Ketua PBNU itu saya sudah seperti bersaudara 22 tahun yang lalu. Jadi dimulai dari persaudaraan. Yang di Islam dikenal itu dia bilang, ya silaturahmi.
Ukhuwah Islamiyah dengan sesama Islam, ukhuwah insaniyah sesama sesama negara, kemudian insaniyah basariyah dengan semua insan. Dan Kristen kan itu mengakui bahwa di Kristen itu kami mengasihi sesama manusia. Seperti ini. Bukan manusia Kristen Katolik, sesama manusia. Dan ajaran ini yang kita laksanakan, mengasihi sesama manusia. Di Hindu, wasudaiwa kutumbakam. Semua manusia di dunia bersaudara. Karena tinggal di planet yang sama, menghirup udara yang sama, minum air yang sumbernya sama. Di Buddha itu dia bilang, tujuan air orang Buddha supaya mencapai benaran sempurna. Supaya memiliki cinta kasih dalam dirinya. Supaya sanggup menolong orang-orang yang susah hidupnya. 4 penjuru lautan, manusia bersaudara. Nah, itu yang harus. Jangan kita, kalau hubungan antara agama, jangan diperdebatkan hal yang berbeda. Hanya 2 yang diajarkan agama. Jauhi kejahatan dan jangan berbuat jahat. Perbanyak kebaikan dan lakukan terus kebaikan itu. Hanya 2. Tidak lain, tidak lebih. Jadi jangan menggarami orang lain, tetapi garami diri sendiri untuk peliharalah hatimu, sebab dari situlah berpancar kehidupan. Baru kita memberikan teladan-teladan kepada orang, contoh-contoh tanpa harus memaksakan.